PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur adalah sandiwara radio karya M. Abud yang naskahnya diperkenalkan sebagai hasil karangan Tizar Sponsen. Ide cerita pada episode awal merupakan buah karya C.C. Sukiar. Sandiwara ini mulai disiarkan tanggal 1 September tahun 1989 dan berakhir pada tanggal 27 Desember tahun 1992. Terdiri dari 40 episode, di mana tiap episodenya terdiri dari 30 seri. Dalam satu kaset memuat 2 seri. Babat Tanah Leluhur adalah sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Sandiwara radio ini dimainkan oleh Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Bahar Mario sebagai Seta Keling, Bambang Jeger sebagai Dampu Awuk, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Adi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, Idris Afandi sebagai Prabu Sora, Rio Sempana sebagai Purbaya Kecil, M. Abud sebagai Purbaya Besar, Iwan Dahlan sebagai Prabu Aji Konda, Billy Burhan sebagai Pangeran Sanjaya, Yuli Mulyana sebagai Cempaka, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Ana Sambayon sebagai Prameswari Prabu Aji Konda, Margaret sebagai Intan Pandini, Lili Nur Indahsari sebagai Bidadari Pencabut Nyawa, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Kasdu Dewa sebagai Danyang Berem, dan lain-lain. Kisah ini bermula dari kerajaan kecil di kaki Gunung Ciremai, tepatnya Karang Sedana yang akhirnya berkembang sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Keraton Karang Sedana jatuh akibat pengkhianatan Ki Dalem Sentana, penasihat raja yang mengkudeta Prabu Aji Konda. Permaisuri dan putra mahkota lolos. Pada saat kritis, sang raja diselamatkan sosok yang misterius. Sedangkan kelompok Ning Sewu yang mendapat perintah gurunya Resi Wanayasa untuk membantu Prabu Aji Konda dari kerajaan Karang Sedana, menjadi buronan Ki Dalem Jaya Sentana, penguasa baru Karang Sedana, yang dibantu oleh para pendekar rimba persilatan dari golongan hitam. Di antara tokoh golongan hitam itu ada Jerangkong Hidup, yang dikenal sebagai Raja Ilmu Hitam Tanah Jawa. Namun pada akhirnya, kelompok Ning Sewu berhasil menyelamatkan permaisuri dan putra mahkota dari cengkeraman Ki Dandung Amoksa, kaki tangan dari sang pemberontak. Ning Sewu sendiri merupakan sebuah kelompok pendekar dari perguruan Goa Larang, yaitu Saka Palwaguna, Anting Wulan, Seta Keling dan Dampu Awuk. Pada episode-episode berikutnya, tokoh utamanya tampak mengerucut pada sosok pasangan Anting Wulan, Saka Palwaguna dan Raden Purbaya yang mencintai pengasuhnya Cempaka. Dan bermunculan tokoh jahat yang licik dan sakti seperti Ranghyang Prabu Sora dan pembantunya, Resi Amista, seorang resi dari negeri India. Dan menjelang akhir-akhir episode dari Babat Tanah Leluhur, muncul sosok jahat siluman ular emas, Nenek Ranggis dari Gunung Wukir. Tentang Saka Palwaguna, murid kedua dari perguruan Goa Larang, tergabung dalam kelompok Ning Sewu, menguasai ajian kincir metu hingga tingkat ke-8, berwatak jujur, lugu dan lembut, mencintai Intan Pandini sepenuh hati, tanpa pernah tahu jika adik seperguruannya, Anting Wulan, juga menaruh hati padanya. Dalam suatu insiden yang serba kebetulan, Intan Pandini tewas di tangan Anting Wulan, yang membuat Saka Palwaguna menaruh dendam pada adik seperguruannya. Dalam petualangannya, Saka Palwaguna hilang ingatan, dan jatuh bangun kasmaran pada seorang janda bernama Neng yang disangkanya Intan Pandini. Kelak dendam pada Anting Wulan berubah cinta, dan Saka Palwaguna berjodoh dengan Anting Wulan. Sebelum mengawini Anting Wulan, Saka Palwaguna menguasai ajian Jala Sukma yang mampu melumpuhkan musuh tanpa melukai.
Jala Sukma adalah sebuah kitab atau ilmu yang diturunkan oleh Resi Sanata Dharma kepada cucunya Anting Wulan, yang malah memberikannya kepada Saka Palwaguna sebagai prasyarat perkawinan. Tentang Anting Wulan, murid paling bungsu dari kelompok Ning Sewu, menguasai kincir metu tingkat ke-6. Dalam suatu pertempuran besar di Bukit Tengkorak melawan Jerangkong hidup, Anting Wulan terperosok ke dalam goa bawah tanah dan mendapatkan salinan ajian Banyu Cakrabuana di dinding goa. Hanya dengan menguasai pembukaannya, ilmu Anting Wulan meningkat pesat. Dalam pengembaraannya, guna menghindari Saka Palwaguna yang saat itu tengah mencari-carinya, akibat salah paham yang menyebabkan tewasnya Intan Pandini kekasih Saka Palwaguna, Anting Wulan bentrok dengan Prabu Sora yang menguasai Banyu Cakrabuana tingkat pertama dan memiliki kujang Cakrabuana. Karena penasaran, Anting Wulan kembali lagi ke goa bawah tanah di Bukit Tengkorak hingga menguasai ajian Banyu Cakrabuana tingkat kedua. Melalui pengalaman gaib saat mendalami ajian Banyu Cakrabuana, Anting Wulan bertemu dengan Dewi Laut Kidul yang kemudian menjadi guru dan penasehat spiritualnya. Dalam episode Rahasia Puncak Gunung Wukir, Anting Wulan bertemu dengan sosok siluman ular emas dalam wujud pedang ular emas, yang kelak menyengsarakan kehidupannya, menghancurkan perkawinannya dengan Saka Palwaguna, dan membuatnya harus mengasingkan diri dan berganti nama menjadi Nyai Kembang Hitam. Tentang Pangeran Purbaya, merupakan putra mahkota kerajaan Karangsedana yang digulingkan oleh para pemberontak. Terusir dari istana, Pangeran Purbaya mengembara ditemani emban pengasuhnya yang setia, Cempaka. Sempat berguru di Padepokan Goa Larang, Purbaya dan Cempaka diangkat murid oleh tokoh misterius bernama Mamang Kuraya. Dari tokoh ini, keduanya mendapatkan ilmu Semadi Dewa Gila, yang menjadi tandingan ilmu kelelawar sakti milik Jerangkong hidup. Hal yang misterius dari diri Purbaya dan juga Cempaka adalah bahwa dalam keadaan terancam maut, sosok dengan berselimut cahaya tiba-tiba bangkit dari dalam tubuh mereka dan menyelamatkan nyawa mereka. Tersebut Resi Amista, tokoh penjahat paling berbahaya dalam serial ini. Dia memiliki ajian Pancawayang dan Rawa Rontek, yang mana dengan kedua ajian tersebut, menyebabkan Resi Amista nyaris tak bisa mati. Akan tetapi kesaktian Resi Amista itu pun seakan tak berdaya menghadapi sosok bercahaya tersebut. Dia selalu bertekuk lutut oleh sosok berselimut cahaya penuh misteri yang bersemayam dalam tubuh Purbaya dan Cempaka ini. Kelak, diketahui bahwa sosok agung bercahaya dalam diri Purbaya adalah Sang Hyang Wisnu, sementara dalam tubuh Cempaka sendiri bersemayam Nyai Pohaci, Dewi Sri. Resi Amista tak menyadari akan hal itu. Dia tak bakalan menang melawan sepasang suami istri dewa-dewi ini. Demikianlah sekelumit ringkasan kisah tentang sandiwara radio yang terkenal pada era 80-90-an dengan judul Babat Tanah Leluhur. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.